Nah, KPPS ini kan tugas, jabatan atau pekerjaan abdi negara. Iya. Walaupun Lintas dewa loh ini. Nah, itu abdi negara. abdi negara, mamamu. Iya. abdi negara yang memang kita lantik di 25 Januari nanti akan bertugas sampai 25 Februari nanti. Oh, 1 bulan itu. 1 bulan. Kemarin mungkin nggak masuk spek jadi KPPS. Kita jangan bersedih dengan kata Pak Aris. Nanti pilkada kita bisa jadi KPPS. Di situ lah kita buktikan. Begitu udah jadi KPPS, seleraku maaf, bukan kamu lagi. Iya. Halo. Halo. Dan tentunya kita udah kembali lagi di podcastnya Keki Jari. Keki. Buat yang belum tahu Keki itu apa? Kerja kita. Dan tentunya kita hari ini udah kedatangan seorang bintang tamu yang akan melakukan perlihatan besar nanti tanggal 14 Februari. Nah, 14 Februari itu sebenarnya ada 2 perhelatan. Apa tuh ya? Kau mau ikutan? Anda, Beliau ya bikin saja. kita ngikut meramaikan. Oh, diundang tahu. Diundang. Diundang. Nanti kan undangannya ada. Oke, siapa sih beliau ini? Yuk kita langsung kenalan dengan Pak. Hai, sama kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, kelihatan sih sehat Pak. Mukanya busuk-busuk merah, kayak uang 100 ribuan. Wah, gila. Oke Pak, kalau di KPU Kota Pontianak Bapak di bagian apanya sih Pak? Jadi saya itu di KPU Kota Pontianak itu yang di posisi sebagai komisioner itu ada 5 orang. Pertama itu David Teguh, dia sebagai ketua mengampu divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik. Kemudian ada Ibu Bening Rizara, dia mengampu divisi data dan perencanaan. Kemudian ada Bapak Rahmatul Fitrah, dia mengampu divisi teknis penyelenggaraan. Kemudian ada Bapak Ferry Umam, dia mengampu divisi pengawasan dan hukum. Dan saya sendiri, Abdul Haris, mengampu divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Oke. Nanti. Gitu. Nah, di kesempatan ini saya cuma hadir bertiga karena Pak David dan Bapak Rahmatul Fitrah itu harus ke Jakarta menghadiri undangan bimbingan teknis rekapitulasi suara di pemilu 2024 nanti. Mohon maaf tidak bisa bergabung dengan kita semua. Apa sih Pak? Udah cukup deh kayaknya buat kita tanya terus Iya. ternyata Buat kita ulik-ulik, apa sih, ngapa sih? Ya. Nah Pak, mulai nanya nih saya nih Pak. Siap. Saat ini nih Pak di Kota Pontianak dan ternyata benar-benar nggak sih Pak jumlah seberapa banyak yang akan memilih nanti tanggal 14 Februari? Jadi KPU Kota Pontianak itu sudah menetapkan bahwa daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 di Kota Pontianak itu sebesar 483.919 pemilih. Dia Pontianak itu jadi kota sebagai pemilih terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Ramai. Itu nama saya masuk nggak Pak? Masuk dong. Masuk ya. Kalau tidak masuk bisa dicek di www.cekdpc.online. Oh, sekarang udah bisa cek online. Tinggal masukin linknya nanti akan muncul nama, alamat, nyoblosnya di TPS mana. Kalau nama saya nggak masuk di situ. Kalau nggak masuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya kan masih punya EKTP. Iya. Nah, itu nanti bisa sebagai daftar pemilih khusus namanya. Oh, Tetap gitu. hak suaranya nggak bakalan hilang. Tetap kita jamin bahwa warga Pontianak tetap bisa menggunakan hak pilihnya di 14 Februari nanti. Wih, keren ya, tidak salah aku. Udah canggih ya sekarang, udah bisa cek online. Berarti KPU ini juga menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang. Macam-macam yang jadi. Kamu bilang KPU udah keren nggak Pak? KPU Kota di jam, baik kok di jam. Saya Tak ada bayar kok jam. Saya kan nggak tahu, makanya ini kita klarifikasi. Betul. Sekalian kita edukasi kawan-kawan penonton setia Keki, gimana sih caranya gitu. Yang pasti ya kita merespon terhadap perkembangan zaman. Oh, itu. Jadi tidak cuma kemajuan teknologi informasinya. Jadi besarnya pemilih kita yang didominasi oleh Gen Z dan milenial ini harus kita
kita respon dengan bagaimana anak-anak muda ini juga terlibat dalam pemilu di 2024 ini. Oke, dan yang pastinya sejak di tahun ini nih, tahun 2024, ada sedikit berbeda nih Pak. Gimana? KPPS kok top gitu loh. Kok viral banget sih Gila, Pak? gila. Dan saya tuh merasa rugi loh Pak, kenapa saya tuh gak jadi anggota KPPS gitu Iya, loh, Pak. kalau misalnya saya jadi anggota KPPS kan nanti pas lagi viral-viralnya kayak sekarang, saya bisa foto tuh pakai baju dinas. Iya, langsung bisa ngelamar gitu kan Pak. Kasihan kalau Pak di sini Pak nggak ada yang bisa ngelamar, benar. Langsung gini kan, anggota KPPS. Betul. Ya. Nah Pak, sebenarnya apa sih bedanya anggota KPPS tahun ini 2024 dengan yang kemarin? Itu bedanya apa sih Pak? Secara tugas dan fungsi ya tidak jauh berbeda. Antara KPPS di pemilu 2019 dengan pemilu 2024 ini. Memang karena memang di 2024 ini didominasi oleh anak-anak muda, jadi KPPS hari ini juga didominasi juga oleh anak-anak muda sehingga tren. Nah KPPS ini kan tugas, jabatan atau pekerjaan abdi negara. Iya. Walaupun Lintas dewa loh ini. Nah, itu abdi negara. abdi negara, Iya. abdi negara yang memang kita lantik di 25 Januari nanti akan bertugas sampai 25 Februari nanti. Oh, 1 bulan itu. 1 bulan. Oh jadi petugas KPPS tuh jangka tugasnya juga agak panjang Mbak ya, enggak cuman 1 hari. Oh enggak. Saya kira kok aja kerjanya gitu loh Pak. Oh enggak, jadi KPPS itu tidak hanya bertugas pada saat hari pemungutan suara aja, Oh. tapi dia bertugas juga sejak dilantik sampai nanti di habis masa jabatan di sebagai KPPS. Jadi tugasnya itu ada banyak. Misalnya di sebelum 14 Februari itu KPPS punya tugas menyampaikan pemberitahuan kepada pemilihnya. Jadi tugas dia ini akan menyampaikan undangan memilih. Kalau masyarakat itu mengenali undangan memilih, kalau kita menyebutnya pemberitahuan. Nah itu disampaikan. Kemudian kalau ada pemilih atau masyarakat di Kota Pontianak yang sampai 13 Februari itu tidak mendapatkan pemberitahuan undangan pemilih itu, maka masyarakat itu bisa datang ke KPPS di lokasi tempat tinggalnya untuk menanyakan dan meminta pemberitahuan undangan untuk memilih itu. Oh, kayak gitu. Pak, di Kota Pontianak ini ada berapa sih abdi negara dadakan yang dipilih? Yang lagi viral-viral ini Iya. ada berapa sih? Iya, Kita itu punya 2.110 TPS. 2.110 110 TPS. Jadi kalau sekota. sekota Pontianak. Nah, kalau 1 TPS itu ada berapa sih Pak anggota KPPS-nya? Anggotanya ada Ada 7 7. orang. Jadi total secara keseluruhan itu ada 14.770 orang Pontianak akan bertugas menjadi abdi negara berupa KPPS di 14 Februari. Wah, ramai ternyata. Ramai nih pasukan nih. Pasukan ramai sekali nih. Nah, Mbak, sebenarnya ada kalau weekend nih. Nah, kan itu Bapak tadi kan abdi negara dadakan jalur langit ini kan kerjanya dari 25 Januari sampai nanti nih ke Februari. Tapi kalau weekend mereka kerja nggak sih Pak? Kayak karyawan biasa gitu. Ya, yang pasti kan KPPS ini kan bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-nya. Jadi karena kebetulan hari pemungutan itu jatuh pada hari Rabu, maka tugas dia ya mungkin di Rabu dan Kamis. Tapi nanti kalau di Sabtu Minggu proses rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat persoalan dan membutuhkan KPPS ini dipanggil, jadi dia bisa saja bertugas juga dia. Weekend juga kerja. Waduh, susah nih. Ini abdi negara bukan kaleng-kaleng. Oh iya, betul pasti. Weekend masih bisa dipanggil gitu. Tapi kalau tidak ada masalah, Iya, santai aja. Ya santai aja. Menjanjikan nggak sih Pak kalau di KPPS? Iya, soalnya kalau saya dengar tuh Pak, benar ke gitu. Jadi, Benar enggak? Benar enggak kalau kita kan yang banyak di viral di media sosial di TikTok, Instagram, apa segala macam itu kan 1 hari kita digaji 1,1. Bayangkan Pak, 1 hari 1,1 Iya, Pak. sampai 1,2. Saya bisa sekali Pak. Gimana ini Pak, saya harus jadi anggota KPPS deh Pak, kalau pokoknya nggak tahu saya. Nah, yang pasti
KPU dan seluruh jajarannya itu memastikan bahwa jajaran KPPS kita ini terjamin haknya. Makanya dengan beban kerja yang cukup berat, dengan tanggung jawab yang sangat besar, maka KPU itu menaikkan 2 kali lipat penghasilan KPPS di pemilu 2024 ini dibanding penghasilannya pada saat pemilu 2019 kemarin. Oh, berarti ada peningkatan taraf kesejahteraan. Wis, bahasanya. Berarti kan duit dia yang tahun ini lebih besar daripada 5 tahun yang kemarin. Betul. Gitu. Dan memang KPPS ini bisa jadi masuk ke dalam riwayat pekerjaan. Jadi orang-orang yang pernah terlibat sebagai KPPS ini cukup bagus jika dimunculkan di riwayat pekerjaan. Karena memang KPPS ini kan dia bagian dari penyelenggara yang posisinya harus netral, tidak berpihak. Jadi kalau orang ini sudah mampu menjalankan tugas dengan netral dan tidak berpihak, pasti orang ini nih KPPS ini jujur, adil loh, netral loh, idaman mertua banget kan? Jadi bagaimana kita menyikapi yang ada ini milih ini, kita tetap ya udah berbeda pilihan, tapi kita tetap satu. Bukan artinya sudah mempelajari bagaimana punya banyak pilihan tetap tak ketahuan kan? Wah, bukan. Salah. Pak, sebenarnya apa sih Pak syarat untuk menjadi anggota KPPS? Kalau kayak saya masih bisa nggak sih? Masih bisa. Memang KPPS ini kan enggak ujuk-ujuk langsung dibentuk bukan penunjukan, bukan tiba-tiba langsung ditunjuk langsung jadi enggak. Jadi kami jajaran KPU melalui PPK dan PPS itu telah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Pontianak untuk terlibat menjadi KPPS. Nah, tahapan itu sudah kita lakukan di Desember kemarin. Sebenarnya syaratnya tidak begitu sulit juga. Cukup berusia 17 tahun. 17 tahun Minimal 17 tahun. Maksimal itu dianjurkan 55 tahun. Aman. Maksimal. Belum 55. Wah, dan yang paling penting KPPS itu tidak boleh menjadi anggota partai. Balik lagi yang tadi Pak ya. Sebagai KPPS harus netral, saya netral Pak. Kemudian berdomisili di wilayah TPS-nya. Oke. Secara umum yaitu syarat-syarat untuk menjadi anggota KPPS. Tidak sulit. Saya rasa mau dia PNS, mau dia mahasiswa, mau dia sedang mencari kerja, sangat terbuka. Mau dia kaum berbahan, bisa. Yang penting pada saat tanggal 14 harus semangat, jangan rebahan. Dan Pak betul nih, KPPS sekarang ini lebih banyak anak muda dibanding yang tahun-tahun kemarin. Karena ada beberapa aplikasi yang harus diisi, katanya nggak seperti dulu lagi yang manual banget gitu. Sekarang tuh satu garis kertasnya betul-betul angkut lah kemana nyencer kan susah. Itulah. Tahun ini katanya udah benar kekinian ada aplikasi. Ya yang pasti itu tadi saya sampaikan di awal bahwa KPU ini merespon kebutuhan kemajuan teknologi. Jadi KPPS yang sekarang ini selain memang memiliki integritas dan kapabilitas yang baik, dia juga dituntut dapat mengoperasikan teknologi informasi, yaitu handphone, maupun scan, maupun printer, segala macam. Karena itu dibutuhkan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara nanti. Makanya ya selain memang penduduk kita kan dapat bonus demografi nih, memang anak-anak muda lebih dominan, lebih besar jumlahnya dibanding yang udah tua. Udah apa jangan tua. Pak Haris pun bilang tua, panjang tuh macam. Jangan lagi itu benar. Memang beliau tuh udah tua, Pak. Tapi semangat. Jangan disebut udah cukup. Jadi artinya bahwa memang itu betul ya Pak ya? Ya memang dalam tugasnya memang KPPS itu dituntut untuk memahami yaitu teknologi. Ya otomatis ya nggak bisa dua hal lah jadi anggota KPPS. Itulah. Jadi buat makcik kayaknya mending serahkan ke yang muda-mudi ya. Biar lancar nanti. Saya biasa kok WA segala macam biasa. Pak ngomong-ngomong kapan sih Pak pendaftaran menjadi anggota KPPS?
sayang sekali KPPS-nya udah dibentuk. Udah terpilih. Emang nggak ada gelombang kedua gitu Pak? Ya nanti nunggu di pilkada aja. Pilkada Pak. Jadi yang belum terlibat menjadi KPPS di pemilu di Februari itu masih punya kesempatan untuk membahagiakan mertuanya dengan KPPS di November nanti. Oh, otomatis nanti perekrutannya sebelum November dong? Iya, benar. Ya, kesempatan masih buat kita nih yang agak kecewa kemarin mungkin nggak masuk spek jadi KPPS, kita jangan bersedih dengar kata Pak Aris, nanti pilkada kita bisa jadi KPPS. Di situ lah kita buktikan, begitu udah jadi KPPS, seleraku maaf bukan kamu lagi. Iya. Nah, Pak sebagai petugas nih kan di bagian sosialisasi pendidikan partisipasi masyarakat, SDM jajaran KPU nih, apa sih kesibukan Bapak sekarang? yang pasti saya saat ini setelah proses pelantikan dan BIMTEK ini KPPS ini selesai, kami mendorong teman-teman di PPS dan PPK itu untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan proses pemungutan khususnya penghitungan. Karena semakin banyak mereka melakukan simulasi, latihan segala macam, maka akan semakin baik pada saat hari H. Selain itu, saya juga mendorong bagaimana masyarakat Kota Pontianak yang telah punya hak pilih ini dapat berpartisipasi aktif pada saat 14 Februari nanti. Jadi jangan sampai apatis, jangan sampai bersikap bodoh amat, jangan sampai juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan hak pilihnya. Sesuai dengan kata Bapak tadi ini Manci, kata Bapak bilang kita tidak boleh apatis apa. Sedangkan kadang-kadang ini ada selentingan gitu Pak, kayak gurauan lah ya di tengah masyarakat gitu. Ngapain sih aku milih? Iya Pak. Aku milih si A jadi presiden, si B jadi presiden, sama ya. Aku tetap gini ya. Gitu. Betul Pak. Saya tetap nggak nunggu belajar Pak. Jadi nih, ya Makci ya, kita juga mau ngasih tahu nih ke kawan-kawan yang nonton di Keki sama masyarakat Kota Pontianak khususnya, kenapa sih Pak kita nih harus milih gitu? Yang pasti melalui pemilu lah kita dapat memilih dan mengevaluasi pemimpin kita maupun anggota dewan kita. Kita harus paham, jadi masyarakat pemilih ini harus sadar bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita ini, mau itu politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan segala macam itu yang menjadi kebijakan itu diambil melalui mekanisme politik. Nah, yang mengambil keputusan melalui mekanisme politik ini siapa? Mereka lah yang dipilih pada saat pemilu. Jadi kalau dia bersikap bodoh amat, apatis segala macam, jangan-jangan nanti yang terpilih orang yang tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan dewan kita. Kan tetap saja nanti nombok. Nombok belajar lagi gitu ya. Makanya penting menggunakan hak pilihnya. Karena satu suara menentukan ya Makci ya. Saya akan menentukan hak pilih saya. Ingat ya, para pejabat nanti jangan macam-macam sama saya. Kalau bukan gara-gara suara saya, tak jabat dan jatuh dulu ya. Iya. Betul kan? Betul. Gara-gara suara saya juga. Jadi kayak gitu tuh. Nah Pak, apa sih sebenarnya yang udah dilakukan KPU Kota Pontianak terkait yang divisi Bapak nih? Jadi divisi Bapak itu udah ngelakuin apa aja nih? Yang pasti karena divisi saya berkaitan dengan pendidikan, pemilih dan partisipasi masyarakat, KPU Kota Pontianak itu dengan seluruh jajaran telah melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa masyarakat Pontianak itu dapat terlibat aktif pada saat 14 Februari nanti. KPU Kota Pontianak sudah pernah KPU Ghost-to-School, KPU Ghost-to-Kampus, KPU Ghost-to-Santren. Kemudian sosialisasi menggunakan sosial media, seluruh sosial media kita dengan perangkat-perangkat kita. Kemudian kita hadir ke titik-titik keramaian masyarakat, di Car Free Day, di Waterfront, dan segala macam. Juga kita mengedukasi para pemilih pemula yang masih baru akan menggunakan hak pilihnya di 2024 ini. Oh iya kan banyak ya Pak ya? Banyak yang baru milih di tahun 2024 loh Cak.
benar-benar banyak. Dan kalau saya sih terus terang sih Pak, sudah sering sih milih, kelihatan kan dari siang. Nah, buat yang baru milih nih, pasti kan masih kagum nih. Iya. Kagum nih, aduh, ada 15 aku mau milih nih. Apa sih yang harus mereka bawa atau mereka persiapkan sebelum mereka pergi ke TPS gitu. Jangan udah pilih kok pada Jangan sampai kejadian kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya tuh Pak, kalau kejadian kayak gitu itu gimana ya? Nggak gimana sih, cuman aduh. Jadi apa sih Pak yang harus dipersiapkan oleh pemilih untuk sebelum pergi ke TPS? Yang pasti pemilih itu harus membawa C pemberitahuan atau undangan memilih. Oh, nah. Jadi Jadi udah dibagikan oleh KPPS-nya yang ada di lokasi tempat tinggal. Jadi kalau sebelum 14 Februari belum mendapat, maka pemilih itu bisa datang, masyarakat itu bisa datang ke KPPS yang menanyakan. Nah, selain itu, pemilih juga membawa EKTP. Jadi nanti pemberitahuan dan EKTP itulah yang akan diserahkan kepada petugas KPPS. Kalau itu udah beres, maka dia tinggal datang, milih, coblos, celutin tas, selesai deh. simple ternyata Pak. Saya kira tadi harus bawa pasangan Pak. Saya mau cari lagi saja. Soalnya Belum kan ada soalnya. namanya kan undangan, biasanya di undangan tuh makcik dan partner. Saya tadi tuh mau cari pasangannya. Itulah, rupanya cuma bawa undangan itu sama EKTP ya makcik. Kayak tadi ditambah Pak, mau pasangan gitu. Biasanya mana sedikit ada alasan gitu Pak. Nggak cuma kata gitu ya, betul aja. Nah Pak, ini kan udah di ujung nih. Udah di ujung segmen kita bincang-bincang. Apa sih yang Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait nanti tanggal 14 Februari? Yang pasti para masyarakat di Kota Pontianak khususnya saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di 14 Februari nanti. Tidak sulit dan tidak rumit menggunakan hak pilihnya, cukup datang ke TPS, bawa KTP dan C pemberitahuannya. Kurang lebih 5 menit Bapak Ibu semua para masyarakat Pontianak menggunakan hak pilihnya. Dengan menggunakan hak pilihnya itu insya Allah cita-cita Bapak Ibu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya bisa saja terwujud dengan pemimpin yang dipilih sesuai dengan keyakinannya Bapak Ibu semua. Oke. Wow, oke ya. Jadi Dari Pak Aris nih, saya yakin mau datang tanggal 14 nanti ke TPS. Walaupun tanpa pasangan. Benar Pak, saya pasti datang. Dan saya pasti menentukan siapa yang akan saya pilih di tanggal 14 Februari. Bawa pasangan juga boleh. Tadi cerita di berbagai Bapak gimana sih? Atau cari pasangan di TPS juga boleh. TPS sekarang ganteng-ganteng. Wah, petugas ya Pak ya? wah, ini ide yang bagus Pak. Ganteng-ganteng buat makcik, cantik-cantik lah Pak. Oh, ya, pastilah. Wah, Siap, kita datang sama-sama ke TPS. Harus nanti makcik. tanggal 14 Februari. Oke, dan tentunya buat kalian semua yang di rumah yang udah nonton pastinya udah menentukan pilihan kepada siapa nanti tanggal 14 Februari kalian untuk memilih, dan pastikan juga pasangan kalian untuk ikut kalian ke TPS bersama-sama di tanggal 14 Februari. Ingatkan kawan, nah satu suara itu menentukan kita 5 tahun ke depan ya Pak Aris ya. Oke, dan tentunya kami semua ini mau ucapkan makasih kepada Pak Aris yang udah datang ke studio, udah bincang-bincang, udah membuka wawasan saya bahwa ya kita memang harus memilih untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Makasih banyak Pak, sehat selalu, salam buat teman-teman semua ya Pak ya. Terima kasih, terima kasih semuanya. Oke, thank you dan sampai jumpa. Bye.